Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah SWT. Pertama, alhamdulillah, kita senantiasa terus bersyukur, tentunya tidak luput dari pertolongan Allah dengan taufiknya dan kasih sayangnya kepada kita. Di malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk duduk-duduk sejenak mencari keutamaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya keutamaan Allah yang paling tinggi adalah ketika Allah mudahkan kita talabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Sungguh telah diturunkan kepada kalian Al-Qur'an dan sunnah. Sumber ilmu. Dari mana? Namanya diturunkan yang dari atas, dari langit. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Lalu Allah pun mengajarkan kalian apa-apa yang dahulu kalian tidak tahu. Karena hakikat, walaupun antum depan ustadz nuntut ilmu, hakikat yang ngasih ilmunya siapa? Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang sampai kepada kami kecuali ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang memberikan ilmu kepada insan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang mereka dahulunya tidak ketahui. Dan nikmat Allah tertinggi adalah nikmat ketika Allah menganugerahkan kepada kita ilmu. Hadis yang masyhur di telinga kita, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki menjadi manusia terbaik di sisi Allah, Allah menghendaki Anda menjadi the best, manusia hebat, manusia baik, manusia selamat, manusia lurus, manusia suci dan bercahaya. Maka kriterianya apa? Yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia agama. Alhamdulillah. Oleh karena sepanjang masa, Pak Bu, jamaah sekalian, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang banyak berinteraksi dengan ilmu. Dari mulai siapa? Rasulullah SAW. Hidupnya penuh dengan ilmu. Lalu diturunkan kepada siapa? Para sahabat. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya siapa? Interaksinya dengan apa? Dengan ilmu. Begitu juga para tabi'in dan para ulama sampai detik ini. Orang-orang yang senantiasa interaksi dengan ilmu pasti selamat. Dan orang-orang yang jauh dari ilmu pasti tidak selamat. Sementara juga ilmu dan talabul ilmi, ini apa yang kita lakukan hari ini atau malam ini adalah, para ulama mengatakan talabul ilmi ummul ibadat. Apa katanya? Talabul ilmi ummul ibadat. Menuntut ilmu ibunya seluruh ibadah. Masya Allah. Gimana Pak? Ibu? Ya, yang melahirkan kita ya. Gak akan muncul kita tanpa ibu. Sebagaimana tidak akan muncul ibadah tanpa ilmu. Ya. Talabul ilmi ummul ibadat. Menuntut ilmu ibunya seluruh ibadat. Sehingga para ulama mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu
Maka siapa saja yang dia beramal tapi tidak pakai ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya mardud. Gimana? Ada makbul, ada mardud. Antum haji makbul apa haji mardud? Iya, amalnya mardud, ditolak, tidak diterima. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu manfaat dan semoga Allah terus memberikan kita semangat ya di dunia ini, yaitu senantiasa menempuh jalan talabul ilmi. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berangkat tadi jam 5 lewat, subhanallah. Kayak dari Jakarta aja, Pak. Dari Batu Bantar ke sini, Allahu Akbar. Macetnya kayaknya ya. Jadi qadarullah, mohon maaf ya, antum nunggu. Ya semoga ya nunggu yang memudahkan kita nanti nunggu di padang mahsyar insyaallah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita masuk sekedar mengingatkan ya ikhwah, Allah alam dalam penanggalan ini malam 13, 14, 15. Ya. Malam apa? 13, 14, 15. Disebut malam apa itu? Hah? Malam Ayyamul Bid. Hari-hari mutih. Hari-hari purnama. Yang Nabi SAW mengatakan siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, man shoma salasata ayyamin fi kulli syahrin kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, terkhusus bila bertepatan dengan yaitu malam orang Sunda makir nanggalkeun cenah. Ya. Maka dia seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Iyalah. Kalau antum rutin setiap bulan 3 hari, dalam takaran pahala di dalam agama kita 3 kali 10 jadi berapa? 30. Berarti kalau antum puasa rutin setiap bulan 3 hari, setiap bulannya berarti 30 hari. 30 kali 12 ya sekian. Maka kata Nabi, siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka dia seperti puasa yaitu 1 tahun. Dan terkhusus ma'asyiral muslimin ya, bahwa bulan ini secara khusus bulan Sya'ban. Ya, Aisyah bercerita, kana ahabbus syuhur. Kata Aisyah dalam riwayat Imam Ahmad, bahwasanya bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban. Bulan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berpuasa bulan Sya'ban. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan Aisyah juga bercerita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Kata Rasulullah Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin ila fi Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman illa fi Sya'ban." Dan tidak pernah aku melihat Nabi lebih banyak lagi puasa setelah Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ya. Dalam riwayat yang lain Ummu Salamah mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara min Sya'ban wa kana yasumu Sya'bana kullah. Subhanallah. Hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Tidak pernah Nabi SAW puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Kata Ummu Salamah, istri yang lain. Tidak pernah Nabi puasa sebanyak di bulan Sya'ban, bahkan terkadang Nabi puasa Sya'ban sepenuhnya. Sepenuh di bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Sampai Usama bin Zaid penasaran. Bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma araka tasumu ma tasumu fi Sya'ban." Kata Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa kecuali banyaknya engkau puasa di bulan Sya'ban. Ada apa? Kok bisa? Puasa yang paling banyak dalam 1 tahun puasa di bulan Sya'ban." Ya, maka Nabi menjawab, "Dzaka syahrun." Kata Nabi, bulan Sya'ban itu 1. "Dzaka syahrun yaghfulu fihi nas baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak lalai, kata Nabi. Antara Rajab, yang itu bulan-bulan haram, dan Ramadan. Oh, Ramadan Masya Allah gagah.
Maka banyak manusia menganggap biasa saja Sya'ban itu. Maka aku tidak ingin ikut lalai seperti lalainya manusia, kata Nabi. Satu. Yang kedua, wadaka syahrun. Dan bulan Sya'ban itu, kata Nabi, turfa'u fihil a'mal. Di mana amalan 1 tahun dilaporkan di bulan Sya'ban. Diangkat ke langit, Pak. Jadi kalau bahasa bisnisnya tutup buku, closing. Laporan tahunan. Ya, store laporan tahunan itu setahun sekali di bulan Sya'ban. Dibuka lagi di bulan Ramadan, maka ditutup dengan puasa dan dibuka dengan puasa amalan 1 tahun itu. Sehingga kata Nabi, fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka ingin aku ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Subhanallah. Ya. Ditambah lagi kata para ulama, di antara hikmahnya banyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu seperti kedudukannya sholat qobliyah. Tadi sebelum maghrib ada qobliyah ya, pemanasan. Ya, nggak langsung nginjek gas gitu. Seperti sholat qobliyah. Nanti puasa Syawal, sholat ba'diyah. Jangan lupa ya, ada syariat puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun penuh. Ya, maka puasa Sya'ban seperti sholat qobliyah. Puasa Syawal seperti sholat ba'diyah. Ya, persiapan dan nanti supaya tidak langsung hilang puasa. Maka ma'asyal muslimin berarti numpuk-numpuk. Ya, numpuk-numpuk. Ya juga di hari Bid, kena juga nanti hari Senin. Ya, ditambah lagi kita di bulan Syawal, ya bulan yang paling banyak dicintai Nabi SAW. Oleh karena itu, barang siapa, ya di antara kita ada yang memiliki kekuatan, apalagi mohon ya yang punya hutang ingat hutang. Ada yang punya hutang nggak? Hutang Ramadan yang dulu. Pak, ya biasanya yang banyak hutang siapa? Antum apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Biasanya yang punya hutang ibu-ibu tuh. Haid, benar ya? Nifas, ya. Maka Aisyah mengatakan kana yakunu alayya shaum. Kata Aisyah, aku pernah punya hutang puasa. Fama astati'u an aqdiyahu ila fi Sya'ban. Subhanallah, kata Aisyah. Aku sempat gak keburu mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi mengkodok puasa itu memang waktunya luas, Pak. Tapi jangan melewati Sya'ban, nanti ketemu Ramadan lagi. Ya. Jadi ini deadline akhir nih. Kalau sekarang tanggal 13 berarti tinggal berapa? Ini mengingatkan saja bagi yang ya masih punya hutang puasa segera dibayar. Jangan ketemu Ramadan lagi belum dibayar. Terus Ustaz gimana Ustaz? Kalau ketemu Ramadan belum bayar gimana? Hah? Ya. Kalau ketemu Ramadan belum bayar gimana? Maka 2 hal atau 2 keadaan. Ya, enggak apa-apa. Kalau ketemu Ramadan belum bayar, sini. Kalau ketemu Ramadan belum bayar, maka 2 keadaan kata para ulama. Kalau belum bayarnya karena malas, dia dosa. Ketemu Ramadan masih belum bayar, maka dia dosa. Kalau karena malas. Ya, berarti dia lalai banget gitu. Tapi kalau ketemu Ramadan karena uzur, sakit terus dan seterusnya, atau dia safar atau dan seterusnya, maka ma'asyal muslimin, ya dia tidak ada dosa tapi tetap wajib bayar. Dan bagi dua-duanya tidak ada hukuman yang lain kecuali qadha. Tidak ada hukuman lain kecuali qadha. Dan ma'asyal muslimin rahimakumullah, itu ya. Jadi jangan sampai ketemu Ramadan lagi kita masih punya hutang. Taib ayyul ikhwanakumullah, juga sedikit bahwasanya ini malam 13, besok malam 14, lusanya malam 15. Ya, mohon maaf. Masyhur di telinga kita malam pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan itu bahasa Arabnya apa? Nisfun. Nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Asal muslimin, terkait dengan keutamaan malam tersebut ada hadis. Tapi para ulama berselisih hadisnya sahih atau tidak.
Makanya di sini kita tidak perlu ribut tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Karena memang ada hadisnya. Nabi katakan, innallaha yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa musyrikun aw musyahid. Lihat kata Nabi. Allah akan muncul di malam nisfu Sya'ban. Akan turun di malam nisfu Sya'ban, Pak Bu. Dari mulai tenggelam matahari sampai subuh. Ini riwayatnya. Allah akan turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Maka Allah akan mengampuni di malam itu seluruh hambanya kecuali yang musyrik, yang menyekutukan Allah, au musyahid, atau yang sedang ada sengketa. Lagi ribut ya sama istri, nggak diampuni. Lagi ribut sama tetangga, masalah. Jadi kalau diampuni malam itu seluruh hambanya kecuali musyrik yang menyekutukan Allah, au musyahin, atau yang sedang ada ribut, ada sengketa dengan saudaranya karena ya bukan karena Allah. Maka ini keutamaan Pak Bu, dan ada banyak yang lain. Maka sebagian ulama mensahihkan, ya menghasankan, sebagian ulama mendhaifkan. Ya sudahlah, itu nanti masing-masing imam yang dia ikuti. Namun Pak, sepakat, para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa tidak ada amalan khusus datang dari Nabi tentang yang terkait dengan amalan di malam tersebut. Keutamaannya diperselisihkan sahih atau tidak. Tetapi tidak ada yang berselisih bahwa tidak ada amalan khusus terkait dengan malam itu. Tidak ada sholat khusus namanya nisfu Sya'ban. Tidak ada zikir khusus namanya nisfu Sya'ban. Tidak ada, yaitu apalagi ya, misalkan doa khusus namanya doa malam nisfu Sya'ban. Adapun hadis atau dalil yang terkait dengan amalan khusus di malam tersebut, sepakat para ulama ahlul hadis bahwasanya hadisnya palsu. Hadisnya maudhu, Pak. Jadi beda ya masalahnya. Tadi masalah malam, keutamaan malam. Kalau keutamaan malam ada perselisihan tentang hadis hasan atau dhaif. Ya, Imam Ahmad, Imam Bukhari mengatakan dhaif. Ya, dan para ulama mutakhir mengatakan dhaif, tapi Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab mengatakan hasan. Sebagaimana Ibnu Hibban, At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Ya usah, kita nggak usah terlalu ya ribut dengan apakah malam itu ada keutamaan atau tidak. Ya, karena di situ ada hadis tapi diperselisihkan kesahihannya. Semuanya perselisihannya di kalangan Ahlus Sunnah. Nggak usah ribut. Ya. Maka ma'asyirin. Namun yang kedua, masalah yang kedua, apakah ada amalan khusus di malam itu? Jawabannya tidak ada. Hadis-hadis yang menyatakan tentang amalan khusus, sholat khusus, dzikir khusus, doa khusus dan sebagainya, di malam nisfu Sya'ban semuanya hadis palsu. Begitu kata Imam Al-Jauzi, ya begitu juga kata para ulama yang lainnya. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ya terus gimana Ustaz? Apakah ada riwayat tentang amalan tersebut? Ada. Yaitu ada sholat namanya sholat alfiyah. Sholat alfiyah di malam nisfu Sya'ban. Hadisnya hadis Ali bin Abi Thalib. Di mana Nabi mengatakan, wahai Ali, apabila sudah datang malam nisfu Sya'ban, sholatlah 100 rakaat. Mampu? Tahajud getilok. Ya. Kata Nabi, sholatlah di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Setiap rakaat membaca 10 surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Taib, 10 kali 100 berapa? 1000. 1000. Makanya disebut sholat alfiyah. Alfun artinya 1000. Sholat alfiyah. Ya, kenapa disebut sholat alfiyah? Sholat di mana 100 rakaat, setiap rakaat baca surat Al-Ikhlas 10 kali setelah Al-Fatihah. 10 kali 100, 1000. Makanya disebut sholat alfiyah. Alfun artinya 1000. Ya, maka sepakat para ulama ahlul hadis bahwasanya hadis ini palsu. Hadis ini ngibul. Tidak pernah datang dari Nabi SAW. Maka tidak boleh, haram kita jadikan sebagai sandaran hukum dalam beribadah, haram. Tidak boleh. Maka saya katakan kepada antum, ketika ada orang mengatakan ini dzikir malam nisfu Sya'ban, ini doa malam nisfu Sya'ban, ini apalagi salat malam nisfu Sya'ban dan seterusnya, bila ada amalan dikaitkan dengan nisfu Sya'ban,
maka wallahu alam bahwasanya amalan itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Terus gimana Ustaz? Ya sudah. Kalau antum mau memanfaatkan malam itu, silakan tahajud. Amalan umum saja. Tahajud, berdoa, berzikir kepada Allah, beristighfar, silakan. Dan itu dilakukan oleh sebagian tabi'in di Syam. Sebagian tabi'in di Syam, di Yordania, di Palestina, dan di Suriah. Di zaman tabi'in dilakukan itu. Bahkan mereka berjamaah. Ya, melakukan sholat. Dan sekali lagi bahwasanya, ya, adapun berjamaah, para ulama mengatakan tidak ada sunnah. Adapun antum sholat malam nisfu Sya'ban, tahajud, atau banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh antum tanpa menghususkan amalan tertentu dengan kaitan dengan nisfu Sya'ban. Barakallahu fikum. Ayo ikhwah, mohon maaf sudah datang waktu adzan. Kita adzan dulu sebentar. Ya, lalu kita lanjutkan, nanti kita sholat berjamaah. Nah, fadhal. Kita lanjutkan sedikit ya, insyaallah. Tapi itu barangkali sedikit pengingat tentang apa? Tentang puasa secara khusus ya di bulan Sya'ban, yang perselisihan itu. Karena perselisihannya di kalangan para ulama ahlul hadis. Ya sudah, antum mana ya yakin saja. Walaupun saya kalau ditanya, Ustaz yang yakin yang mana Ustaz? Kalau saya yakinnya hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Tentang malam nisfu Sya'ban. Saya pribadi ya. Tapi antum bebas. Baik, adapun secara khusus amalan khusus tidak ada.
Amalan khusus tidak ada. Maka kalaupun antum meyakini ada keutamaan, ya silahkan isi dengan yang umum saja. Tahajud, ya doa, zikir, dan seterusnya. Dan Pak Bu, kalau dikatakan malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia, sebetulnya turunnya Allah ke langit dunia itu tidak mesti malam nisfu Sya'ban. Ada hadis yang muttafaqun alaih, bahkan hadisnya mutawatir. Hadis yang tidak mungkin dusta, Pak. Bukan hanya sahih, mutawatir. Jadi kalau antum belajar ilmu hadis itu ada hadis sahih, ada hadis mutawatir. Mutawatir itu di atas sahih. Tidak mungkin dusta. Yaitu hadis tentang innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailat fi sulusi lail akhir wa dzalika fi kulli lailah. Kata Nabi, Allah SWT turun ke langit dunia di setiap malam di sepertiga malam terakhir. Dari jam 1 ke bawah, setiap malam. Turun ke langit dunia, Pak Bu. Ya, jangan dibayangin turunnya gimana ya, nggak tahu kita. Yang penting kabarnya Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Lalu kata Allah di malam itu, di kala itu, man yad'uni, siapa yang mau doa sama aku, fa'astajibulah. Aku akan ijabah. Dan siapa yang meminta ampun akan aku ampuni. Siapa yang minta tolong aku akan tolong. Makanya waktu doa yang paling gagah, yang paling hebat adalah sepertiga malam terakhir. Sambil kita tahajud. Itu waktu yang paling gagah, Pak. Ya, oleh karena itu turunnya Allah ke langit dunia bukan kekhususan malam nisfu Sya'ban. Bedanya mungkin, wallahu alam, malam nisfu Sya'ban kalaupun hadisnya sahih adalah dari tenggelam matahari. Dari sekarang nih. Kalau ini malam nisfu Sya'ban dari sekarang. Dari tenggelam matahari tadi. Sampai terbit lagi. Sampai apa? Sampai bajar. Tayyib. Mambat nama selain Allah. Yang ini hanya minta sama Allah. Pasti salah satunya sesat. Kenapa? Karena perselisihannya sudah di ranah tauhid. Di ranah la ilaha illallah. Ranah tauhid tidak boleh berselisih. Adapun ranah ritual, yang ini sholatnya pakai kunut, yang ini enggak. Yang ini usolli, yang ini enggak. Yang ini dibaca Al-Fatihahnya pakai bismillah dikeraskan, yang ini enggak. Nah itu biasa. Dan tidak usah ribut dalam ranah itu. Karena semuanya ada imam yang dijadikan rujukan. Makanya ada madhab Syafi'i, Malik, Ahmad. Dan semuanya ahlu sunnah. Dan semuanya insya Allah mereka orang-orang yang Allah insya Allah janjikan masuk surga. Ya, jangan ribut. Tapi kalau sudah masalah tauhid, sebagaimana perbedaan kita dengan Syiah yang mengkafirkan sahabat, perbedaan kita dengan Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad, perbedaan kita dengan Khawarij, para pemberontak yang mudah-mudah mengkafirkan saudaranya. Pokoknya yang tidak membaiat imam dia kafir. Khawarij dengan berbagai macam kelompoknya. Di negeri ini ngelambak kelompok seperti itu. Ya, maka ya yang perselisihan kita dengan maaf orang-orang yang datang ke kuburan bukan untuk mendoakan mayit tapi untuk meminta-minta kepada mayit. Maka di sini ada perselisihan. Maka dalam hal ini perselisihan yang salah satunya pasti sesat. Kenapa? Karena ikhtilafnya dalam urusan pondasi. Pondasi kalau retak bahaya. Tembok retak masih mending, Pak. Tembok retak masih mending, tapi kalau pondasi yang retak musibah. Ya. Dahan patah masih mending, Pak. Tapi kalau akar yang rusak masalah. Akan tumbang pohon itu, akan tumbang bangunan ini kalau asasnya pondasinya retak, apalagi rusak. Ya, maka kita ma'asyarul muslimin, ya, pembahasan tauhid, akidah, keyakinan yang makna Rabb ma'asal muslimin dari kalimat Rabba ya Rubbu. Ya. Yang memiliki 3 makna inti. Saya pernah sampaikan ini. Kata Rabb memiliki 3 makna inti. 1. Yang menciptakan. Yang menciptakan. Yang kedua, yang memiliki. Al-Malik. Yang pertama Al-Khaliq. Rabb artinya Al-Khaliq.
yang menciptakan. Yang kedua maknanya al-malik, yang memiliki. Yang ketiga al-mudabbir, yang mengurus. Ulangi lagi. Kalimat Rabb mengandung 3 makna yang paling besar apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yang maha mencipta, yang maha memiliki, dan yang maha mengatur. Maka itulah makna Rabb. Ya. Tapi pertanyaan, siapa dia? Maka ma'asyiral muslimin sepakat semua. Jangan antum muslim. Kalau muslim, gak usah ditanya. Pasti dengan keimanannya mengatakan yang maha mencipta, yang maha memiliki, dan mengatur alam semesta ini Allah. Dan tidak mungkin adanya alam semesta ini tanpa ada pencipta. Sebagaimana tidak ada mungkin aqua ini tanpa ada yang menciptakan. Yang membuat. Tidak mungkin ada mikrofon, ada meja. Nggak mungkin. Apa? Simsalabin ini. Mesin. Mas. Kullu ma'ni kaidah ya. Kullu mawjudin. Segala sesuatu yang ada. La budda min mujid. Wajib ada yang mengadakan. Karena nggak ada hukum simsalabin abrakadabra. Nggak ada. Ujuk-ujuk. Ya. Nggak ada ujuk-ujuk, Pak. Ujuk-ujuk itu cuma film Doraemon. Ada apa? Kantong ajaib. Iya. Pernah nonton Doraemon ya? Kantong ajaib tuh. Apa aja ada dia. Nah itu film Doraemon, Pak. Orang kafir yang bikin. Orang ateis. Baling-baling bambu tuh. Terbang pakai baling-baling. Ma'asyiral muslimin, ini kaidah kullu mawjudin la budda min mujid. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, enggak mungkin ujuk-ujuk. HP. Nih, apa ini aqua, dompet, ini kunci mobilnya, meja, semua. Mustahil. Makanya antum jangan percaya dengan Masya Allah ya, film apa? Film apa? Ya, film Sunan Kalijaga tiba-tiba gitu ada duit di bawah. Apa di bawah, Pak? Di bawah sejadah gitu. Kalaupun ada itu sihir. Dan sihir itu adalah kedustaan yang bisa meyakinkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka adanya alam semesta ini, Masya Allah, dengan segala isinya, Masya Allah, ada apa alam semesta ini, Pak? Bahkan kita juga ada nih, maujud. Maka ada zat yang menciptakannya, ada zat yang memilikinya, ada zat yang mengaturnya. Maka muslim tidak mungkin tidak percaya. Karena awal ayat dalam Al-Quran yang antum baca 17 kali dalam satu hari minimal, Alhamdulillah Rabb al-Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabb al-Alamin. Rabb al-Alamin. Rabb. Tadi. Yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur seluruh alam. Dan sudah kita terjemahkan. Makna alam itu apa? Naam, alam itu sebagaimana sudah lewat kemarin, kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Sekali lagi, segala sesuatu selain Allah apa? Alam. Itu makna alam, Pak. Sekali lagi, alam itu segala sesuatu selain Allah. Berarti segala sesuatu selain Allah diciptakan, dimiliki, dan diatur. Siapa yang menciptakannya? Yang memilikinya? Yang mengaturnya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.
Dialah Rabb. Makanya nanti akan ada ayat kita nyatakan iyyaka na'bud. Kalau begitu, makanya di sini kata Syekh Abadah, ar-rabbu huwal ma'bud. Rabb adalah zat yang berhak disembah. Karena ketika kita sudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, muncul ayat iyyaka na'bud. Dan sesungguhnya hanya kepada Engkau kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Hanya pada Allah. Baik, Pak. Dan pengakuan Rabb itu Allah, Pak Bu, adalah diakui oleh seluruh fitrah manusia, baik kafir maupun muslim. Baik kafir maupun muslim. Ayatnya juga sudah lewat. Ya, wala in sa'altahum, bila engkau tanya mereka, yaitu orang-orang kafir. Kalau ditanya orang kafir, Pak, semua. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Tanya orang Nasrani akan bilang Allah. Allah sia. Orang Nasrani akan bilang Allah. Karena nggak belajar tajwid. Kalau antum Allah, tajwidnya bagus. Orang Nasrani nggak belajar tajwid, nggak tahu hukum baca kalimat Allah. Allah. Allah sia. Ya. Orang Yahudi lebih bagus lagi. Allah. Orang Hindu Buddha Sang Yang Widi. Yang dimaksud adalah Allah. Maka fitrah manusia, Pak Bu, ya, semuanya mengakui bahwasanya alam ini ada yang menciptakan, alam ini ada yang memiliki, alam ini ada yang mengatur, dan semua sepakat Allah. Sampai Fir'aun yang mengatakan, aku Rabb kalian, ana Rabbukumul A'la. Fir'aun ngaku Tuhan, Pak. Fir'aun ngaku yaitu dia pencipta, pemilik, dan pengatur. Tapi Allah sudah bongkar isi hatinya. Kata Allah, wajahadu biha. Fir'aun tidak mau mengakui ketuhanan Allah. Wastaiqanatha anfusuhum. Tapi sebetulnya Fir'aun yakin dia bukan Allah. Dia bukan Rabb. Makanya ketika ditenggelamkan oleh Allah, sebelum ditenggelamkan, ya, Fir'aun baru mengatakan, amantu, aku beriman dengan Allahnya Bani Israel. Maksudnya dengan Allah kita. Cuma dia sombong aja. Maka Pak Bu, orang-orang ateis yang tidak mengakui Tuhan dan seterusnya, mereka mendustakan yaitu nurani mereka sendiri. Karena Allah telah sisipkan diri nurani seluruh manusia adanya fitrah pengakuan pencipta alam ini adalah Allah, pemiliknya Allah, dan pengaturnya Allah. Maka, kalau begitu, seluruh zat selain Allah podok dengan kita. Podok diciptakan. Podok diatur. Podok dimiliki. Maka akal yang sehat akan mengatakan ar-rabbu huwal ma'bud. Akal yang sehat akan mengatakan ar-rabb, zat yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki, dialah zat yang berhak disembah, disujudi, dirukui, disambat-sambat namanya, diserahkan segala urusan kita kepadanya, diagungkan, ya, dimintakan kepadanya pertolongan. Kita berdoa hanya kepada dia. Dan seterusnya. Karena tidak ada yang bisa berbuat di alam semesta itu. Cek Allah paeh. Kata Allah sakit Anda. Kata Allah miskin Anda. Kata Allah Anda binasa. Kata Allah Anda jaya. Qulillahumma malikal mulk. Kul katakan Allahumma malikal mulk. Allahumma ya Allah malikal mulk. Raja di raja. Tutil hikmaka man tasha. Wa tanzi'ul mulka miman tasha. Ya tutil mulkan man tasha. Allah berikan kerajaan kepada seseorang yang dikehendaki. Allah cabut kerajaan itu dikehendaki. Biyadikal khair. Hanya di tangan Allah segala kebaikan. Makanya kita bilang setelah iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau juga aku meminta pertolongan. As-Samad. Tempat kita bergantung siapa? Allah. Hasbunallah.
wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik tempat aku bersandar. Sebaik-baik aku tempat bertawakal, menyerahkan urusanku. Yang tidak akan bisa ada yang merubah urusanku kecuali Allah. Sehingga kita tidak boleh menggantungkan, Pak Bu. Menggantungkan nasib, menggantungkan keberuntungan, ya, menggantungkan keselamatan, kebaikan. Gantungkan hanya kepada Allah. Bahkan semakin antum menggantungkan urusan kepada Allah, semakin pertolongan Allah pasti datang. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang menggantungkan urusannya, menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupinya. Tenang aja. Makanya antum nih, saya ingin tanya, jangan pusing. Pusing itu kalau antum hidup ngatur. Benar tak? Betul ya? Antum pusing kalau hidup ini ngatur. Ingat bahwasanya hakikat hidup kita ini diatur. Tenang aja. Yang ngaturnya yang maha kaya. Yang ngaturnya yang maha kuat. Yang ngaturnya yang maha derma. Yang ngaturnya yang maha rahim. Lebih sayang kepada hambanya daripada kepada seorang ibu kepada anaknya. Yang ngaturnya yang maha berilmu tidak bodoh. Yang ngaturnya yang maha bijak tidak pernah zalim. Tenang saja. Kita ini hanya punya nyareat, cek orang Sunda mah. Hanya punya sebab. Dengan sebab-sebab yang Allah izinkan. Cari rizki dengan cara sebab yang Allah izinkan. Cari sehat dengan sebab yang Allah, datang ke dokter Allah izinkan. Minum zam-zam Allah izinkan. Ya, naam. Antum ingin jodoh, cari jalan yang baik. Tapi hakikat datangnya serahkan kepada Allah. 1 juta dokter berderet di tengah kita, di depan kita. Kata Allah mati-mati. Tidak boleh kita bergantung dengan sebab. Yang ada di dunia ini cuma sebab. Suami cuma sebab. Istri cuma sebab. Dokter cuma sebab. Supir cuma sebab. Hanya sebab saja. Tempat kita usaha cuma sebab. Yakinkan bahwasanya rizkinya, kesehatannya, keselamatannya. Walaupun Pak pilot nomor 1 di dunia, cek Allah nuncep-nuncep. Benar tak? Iya. Walaupun pilot sekali berapapun, kata Allah nuncep-nuncep tuh pesawat. Tidak ada. Maka gantungkan kepada Allah. Dan Allah sangat suka dengan hambanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka, cinta kepada hambanya yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Semakin kuat penyandaran diri hamba kepada Allah, semakin kuat pertolongan Allah. Tenang wae. Makanya hidup itu jangan risih, santai saja. Yang penting ikuti jalan Allah dan sandarkan urusan kita kepada Allah. Karena hakikat hidup kita ini diatur bukan ngatur. Sekali lagi ingat, hakikat hidup kita diatur bukan ngatur. Hatta ajal antum sudah diatur, santai saja. Tapi Allah tidak boleh kita menyandarkan diri tanpa usaha. Karena tawakal itu setelah usaha. Mas, ya gimana mas? Cari duit, oh nanti juga Allah kasih rezeki, tenang aja. Lah, rezeki nggak datang begitu hujan emas dari langit, tidak. Ya, mas, mau punya anak, mau nikah dong? Oh, enggak, nanti juga waktunya punya anak. Ya nggak bisa. Ya harus ada sebabnya. Ya sempurnakan sebabnya, hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya hati seorang muslim itu senantiasa nyambung dengan Allah. Hati muslim nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, betapa bodohnya ketika antum beribadah kepada yang sama-sama hamba. Malaikat tuh hamba mas, somo, bodoh sama kita dengan kita. Masa enggak unyah antum nyambat-nyambat ya Jibril, ya Israfil, ya Mikail. Lalu menyandarkan urusan sama mereka. Para nabi itu hamba sama. Makanya lihat kata Nabi, jangan berlebihan kalian kepada aku sebagaimana telah berlebihannya orang Nasrani kepada Isa. Isa itu hamba, podo sama kita. Manusia yang hidup dan dimatikan nanti. Subhanallah. Para nabi hamba, malaikat hamba, para jin apalagi. Bukan hanya sekedar hamba, sebanyakan mereka musuh Allah dan musuh kita. Maka jangan hei, jangan. Ngagegero anu seguru seilmu ya manggil-manggil dedemit ya sumpah pocong segala macam. Itu musuh antum, ngapain diminta pertolongan?
Makanya manusia paling sesat di alam semesta ini, paling kafir adalah dukun dan tukang sihir. Yang mereka minta pertolongannya kepada jin, kepada makhluk halus, kepada dedemit, ya, kepada khodam-khodam kata mereka. Subhanallah. Pak Bu jamaah sekalian, api itu makhluk, air itu makhluk, batu itu makhluk, pepohonan itu makhluk. Makanya kata Allah, antum kalian, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, ibadun amsalukum, podo hamba. Jaka sembung bogolok hamba nyembah mas. Jaka sembung bogolok hamba nyembah hamba. Hamba bersandar sama benang hitam di leher, podo. Bertawakal kepada benang hitam. Makanya Nabi katakan, at-tamaim syirkun, benang hitam yang ada di leher anak kecil. Atau jimat wafak yang diyakini ini bisa buat ini, buat itu, buat teterak di kadek, buat pesugih, aji pangasih, dan seterusnya. Syirik. Dia gantungkan ya kemaslahatannya kepada makhluk. Pak, orang-orang yang soleh pun makhluk sama. Apalagi orang soleh yang sudah mati. Saya ingin tanya Pak. Sesoleh apapun kalau sudah mati bisa sholat gak? Jawab. Mana antum tidur semuanya? Baik, sesoleh apapun kalau sudah mati, sudah wafat, bisa sholat gak? Bisa puasa? Enggak. Udah lagi gak bisa ibadah. Termasuk ibadah doa. Orang soleh walaupun sudah wafat tidak bisa doa. Sebagaimana dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam sudah wafat, in qata'a amaluh, maka dia telah putus dari bisa beramal. Tinggal nunggu, Masya Allah, curahan pahala amal dia dulu. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaatnya dulu, anak soleh yang mendoakan bapaknya atau kiainya. Itu yang terus. Adapun dia sholat gak bisa, puasa gak bisa, zakat gak bisa. Seluruh ibadah termasuk ibadah doa. Gak bisa orang soleh. Kalau masih hidup boleh antum minta doanya. Ustaz, doakan saya mau kawin lagi misalkan. Boleh. Boleh gak? Mau doain gak? Ustaz, doakan saya mau buka usaha. Ustaz, doakan saya mau safar. Boleh. Datang ke kiai, ke ajengan. Boleh. Ketika masih hidup, karena dia masih mampu ngadoa kene. Mampu berdoa. Adapun orang-orang yang sudah wafat, boro-boro ngadoa, sholat gitu bisa. Boro-boro ngadoakan. Buat dia saja dia tidak bertentu selamat. Justru orang soleh, siapapun yang sudah wafat, baik Nabi, para sahabat, dan orang-orang setelahnya, justru sebaliknya, butuh kita. Makanya kita diajarin sebuah doa. Antum harus hafal doa itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Rabbi ighfir, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi justru mereka yang butuh doa, bukan kita datang nyari wangsit, nyari keselamatan. Ya iya mereka nikah ka kuburan heula. Rek dagang ka kuburan heula. Tarak meuli mobil ka kuburan heula supaya selamat mobilna. Subhanallah. Musibah. Jaka sembung enggak tahu tuh gimana. Ya, masih. Ya, bab doa, kata Allah, ud'uni, sini doa saja sama aku. Ud'uni, sini doa saja sama aku. Astajib lakum. Aku yang satu-satunya zat yang berhak memberikan ijabah. Tidak ada yang bisa memberikan ijabah kecuali Allah. Pak Bu, tidak mungkin. Dan Allah tidak mengizinkan kita untuk berdoa. Baik menjadikan orang-orang soleh yang sudah wafat, atau jin, atau malaikat, atau nabi, dijadikan sebagai perantaraan untuk berdoa, Allah tidak diizinkan itu. Sini langsung saja, aku di dekat banget, nggak usah pakai perantara, kata Allah. Ya, kecuali tadi dikecualikan, yaitu ketika orang itu masih hidup dan bisa berdoa kepada Allah. Baik, apalagi sampai
meminta-minta, Pak Bu, ya kepada orang-orang tersebut yang sudah wafat. Ya Syekh Agisna, ya Syekh Agisna, Syekh tolong saya, tolong. Masya Allah, musibah. Waman adal, siapa yang paling sesat, kata Allah. Siapa yang paling sesat? Mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang suka berdoa, nyambat-nyambat, dan meminta-minta kepada selain Allah. Ud'uni, doa saja sini sama aku. Maka ma'asyarul muslimin, ini kaidah, catat kalimatnya. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Rabb, itulah zat yang berhak disembah. Siapa dia? Allah. Karena selain Allah sama-sama, yaitu statusnya dengan kita, yaitu diciptakan, dimiliki, dan diatur. Sementara yang kita sembah dan seyogianya akal sehat akan mengatakan yang berhak disembah itu yang menciptakan. Yang berhak disembah itu yang mengatur. Dan yang berhak disembah itu yang memiliki alam semesta ini. Oke? Ma'asyarul muslimin, maka inilah makna la ilaha illallah. Ini makna la ilallah. Hai, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak disembah. Bukan tidak ada yang disembah banyak, Pak. Ya, yang disembah banyak. Orang Buddha punya Tuhan yang disembah. Orang Hindu punya Tuhan, orang Konghucu punya Tuhan. Orang Yahudi, orang Nasrani punya Tuhan. Tapi semuanya batil, tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya siapa? La ilaha illallah. Yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita sujudi, yang kita rukui, yang kita sambat-sambat namanya. Yang kita yaitu gantungkan, yaitu keyakinan kita kepadanya. Dan seterusnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin, rahimakumullah, ya. Terus dalilnya apa? Alhamdulillah. Makanya Pak Bu, luar biasa. Ada orang-orang yang ya begitu begitu buruk hatinya kepada penulis kitab ini. Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya antum nih Wahabi semuanya nih kayaknya. Padahal beliau tidak mengatakan satu kalimat kecuali mendatangkan dalil. Tidak datang dari dirinya sendiri. Makanya ketika mengatakan Ar-Rabbu huwal ma'bud, dia langsung katakan wad dalilu, dan dalilnya. Ya, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Apa dalilnya? Ya ayyuhan nas. Dipanggil kita semuanya. Hei seluruh manusia, kata Allah. Kita ini dipanggil sama Allah. Antum merasa manusia kan? Manusia bukan? Oh manusia, sepakat. Awal tidak ada yang ngaku anak jin, Ustaz. Ya ayyuhan nas. Hei seluruh manusia. U'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Sembahlah oleh kalian hanya Rabb kalian. Siapa dia? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dari tidak ada menjadi ada. Yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang yang datang dahulu sebelum kalian. Dari Adam sampai Saiki. Sampai sekarang. Allah yang menciptakan kalian. Dan menciptakan seluruh manusia sebelum kalian. Dari Adam sampai sekarang. Kemudian. Alladzi ja'ala lakum al-arda firasyan. Dan dialah yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Allahu Akbar. Lihat Pak. Coba perhatikan bumi ini Pak. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba perhatikan kata Allah. Afala yang duru ilal ibi kaifa rufiat. Ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilal samai kaifa rufiat. Wa ilal ardi. Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit diangkat tanpa tiang. Bagaimana bumi dihamparkan. Masya Allah. Dengan berbagai coraknya. Ada yang biye. Karena lamun keras semuanya nggak akan bisa nanam padi. Ya, ada yang keras. Ya, sehingga menguatkan. Ada yang Masya Allah lihat bisa dicangkul. Sehingga kita pun bisa berjalan. Masya Allah Pak. Ya.
bumi yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bayangkan, subhanallah, antum tanam tuh, Pak. Jengkol, pete, apalagi? Duren, sama apalagi? Rambutan, tanam tuh. Di satu semuanya berderet. Masya Allah, Pak. Disiram dengan satu air, nih. Dan tumbuh dari satu tanah, yang satu munculnya asam. Benar. Yang satu munculnya pahit. Yang satu munculnya manis. Kira-kira tuh yang asam dikasih apa? Siraman asam. Atau tanahnya asam. Allahu Akbar. Allah. Bayangkan satu tanah bisa numbuhkan asam, manis, pahit. Bahkan bisa mendatangkan air. Lihat, Masya Allah. Kalau antum ditanya, air yang tidak turun dari langit, tidak muncul dari bumi, apa? Air kelapa di tengah-tengah. Luar biasa Allah. Ya, Allah lah yang, kata Allah, dan dialah yang menghamparkan bumi. Was-samaa'a binaa'a. Dan dialah juga yang telah menegakkan langit menjadi bangunan yang kokoh. Allahu Akbar. Bayangkan malam. 7 lapis, Pak. Begitu kokohnya, tanpa retak, indah, luar biasa. Kita ini bikin langit-langit nih, oh Allah, kalau nggak ada tiangnya ngabruk semua. Allah bighairi amadin. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Dengan 7 lapisnya, Allahu Akbar. Bahkan penciptaan langit, kata Allah, dan bumi lebih besar daripada penciptaan kalian. Kalian tuh remeh. Apa sih kalian? Kita naik dikit aja ke langit, kalian udah nggak kelihatan. Bener kan? Manusia ini kan lebih banyak sombongnya. Ya kan? Antum merasa gede, antum naik dikit aja udah nggak kelihatan tuh. Coba naik pesawat, dikit-dikit nggak kelihatan antum. Kayak semut juga enggak. Apa yang kita sombongkan? Ada pencipta yang lebih gagah lagi langit. Ya, taib masyaallah muslimin. Lalu kata Allah, wa anzala minas sama'i ma'an. Allah juga yang menurunkan air dari langit. Allah yang menurunkan air dari langit, air hujan. Masya Allah, luar biasa. Ini kota hujan. Indonesia negara hujan. Sampai sekarang hujan terus. Allahu Akbar. Siapa yang menurunkan? Allah. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, kata Allah. Bagaimana tuh? Dalam surat Al-Waqi'ah. Bagaimana air yang kalian minum tuh? Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian yang nurunkannya dari awan? Au nahnul munzilun? Atau kami yang nurunkan? Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Kemudian, fa akhraja bihi minas samarat. Allahu Akbar. Setelah diturunkan air, tanah jadi subur, maka berbagai tumbuhan dan pepohonan dan buah-buahan muncul. Masya Allah. Bayangkan ketika air tidak turun, tandus, gersang, ya, jangan mangga, jangan padi, mangga aja nggak jadi. Maka dengan air, maka muncul buah-buahan, rerumputan, yang dengan itu juga hewan-hewan kita bisa makan, dagingnya kita bisa makan. Subhanallah. Siapa dia? Allah. Maka kata Allah, fala taj'alu lillahi andadan. Kalau begitu, hei manusia yang berakal. Kalau kalian sudah tahu, yang menciptakan kalian Allah, yang menciptakan sebelum kalian Allah, yang menciptakan bumi yang berhampar itu Allah, yang menciptakan langit tanpa tiang itu Allah, yang menurunkan hujan dari langit Allah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah. Kalau begitu, fala taj'alu lillahi andadan. Kalau gitu jangan suka buat tandingan untuk, jangan sekutukan Allah, jangan menyekutukan Allah. Makanya ayat awal ayatnya? Ya ayuhan nas. Hai manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian semata Rabbakum, Rabb kalian. Tadi yang terjemahnya Rabb, yang menciptakan kalian, yang menciptakan langit, bumi, langit tanpa tiang, yang menurunkan hujan, yang mengeluarkan pepohonan dan tumbuhan. Maka dilarang di akhir awal kalimat u'budu, sembahlah. Akhir ayat, fala taj'alu lillahi andadan. Kalau gitu jangan bikin tandingan untuk Allah. Tidak ada tandingan. La syarikalah wahdahu. Dia semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Karena dia itu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah itu maha satu. Bukan wahid, ahad. Bukan kabir, akbar. Allah maha satu. Sehingga kata Allah di akhir suratnya, walam yakul lahu kufuwan, maka tidak ada yang bisa nandingi Allah. Sebagaimana tidak ada yang menandingi Allah dalam menciptakan, dalam memiliki, dalam mengatur, maka juga tidak boleh
bagi Allah dibuat tandingan dalam kita menyembah. Sujud. Ya Allah, begitu hinanya Pak. Begitu hinanya bakar lidi, ya Allah gini-gini depan patung. Patungnya juga dapat nyiptakan dia. Iya. Patung itu siapa yang nyiptakan? Dari batu dia yang mahat, dari pohon dia yang mahat, dari semen dia yang bikin. Lalu setelah itu ya Allah, nyembah dewa-dewi, nyembah pohon, ada batu dituafin, ana'udzubillah. Batu dituafin dalam air, Masya Allah. Siapa yang tamat 7 lingkaran, apapun dicumponi, apa yang diinginkan, na'udzubillah. Hati-hati ya Pak. Itu syirik akbar. Syirik besar. Syirik besar tuaf di batu. 7 kali lipat. Dengan keyakinan apapun yang antum inginkan, antum dapatkan. Percaya dengan air tertentu, subhanallah. Dipandiin di sana, yang tidak dapat jodoh, yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh. Dan seterusnya, hati-hati. Ada istilah di kita keramat. Ada pohon keramat. Ada kuburan keramat. Atau batu keramat. Ada apa lagi? Cuma nggak ada perawan keramat doang. Keramat yang diyakini bisa ini dan bisa itu. Na'udzubillah. Maka ini semuanya adalah propaganda syaitan. Lihat kata Allah dalam surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah sudah ada perjanjian dengan kalian, hei anak Adam? Apa perjanjiannya? Allah ta'budu, Allah alam a'had ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan nyembah syaitan. Dan Allah katakan seluruh yang disembah selain Allah sebetulnya nyembah setan. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh bebuyutan kalian. Wa ani'buduni. Kata Allah. Sembahlah aku semata. Hada siratum mustaqim. Makanya di antara makna terjemah ihdinas siratal mustaqim. Di antara makna doa antum ihdinas siratal mustaqim adalah wa ani'buduni. Hada siratum mustaqim. Jalan yang lurus. Dan yang paling lurus adalah jalan tauhid. Jalan tauhid. Jalan penghambaan, meyakini dan ya tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah siratal mustaqim. Maka jalan kesesatan yang paling sesat dan paling tinggi adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum. Maka Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan hadis ini, ayat ini, apa kata Ibnu Katsir? Qala Ibnu Katsir, kata beliau, Ibnu Katsir berkata, al-khaliqu li hadhil asya, kata Ibnu Katsir. Zat yang menciptakan segala sesuatu ini tadi, manusia, langit, bumi, dan seisinya, yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Zat yang menciptakan seluruh perkara ini, huwal mustahiqu bil ibadah, maka dialah zat yang berhak untuk diibadahi, ditunduki, ditaati, disujudi, disambat-sambat namanya, digantungkan urusan kita kepadanya. Awas, jangan gantungkan urusan kepada batu, kepada pohon, kepada benang hitam, ke kuburan. Ya, jangan gantung urusan kepada jin, kepada langit, kepada matahari, kepada bintang. Oh, pantas dia miskin, bintangnya Leo. Musibah. Menyandarkan yaitu nasib kepada bintang tertentu, ilmu nujum. Na'udzubillah. Maka itu semuanya kesyirikan, jauhi. Awas nih Pak Bu, ya Allah. Kemarin, na'udzubillah, ada seseorang datang, lalu dia mengaku dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, lalu dia menjampainya. Dan saya mendapatkan kabar dari orang yang thiqah, ketika dia menjampainya, dia nyambat-nyambat, ya Jibril, ya Jibril, sembuhkanlah ibu ini. Subhanallah, minta sama Jibril. Musibah. Pakai peci, pakai sorban. Musibah. Dianggap berilmu di tengah masyarakat. Tapi ketika menyembuhkan, dia
Nyambat-nyambat nama Jibril. Na'udzubillah. Wa man adall, kata Allah, siapa yang paling sesat mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang suka nyambat-nyambat dan minta-minta berdoa kepada selain Allah. Ud'uni, kata Allah, sini doa saja sama aku. Astajib lakum, karena akulah yang berdat mendapat memberikan ijabah. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah. Jadi password kalimat di malam ini dari Syekh, hafalkan sama antum. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ulangi. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Sekali lagi. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Apa artinya? Rabb, dialah dat yang berhak disembah. Rabb, dialah yang berhak disembah. Apa Rabb artinya? Naam, yang menciptakan, terus yang memiliki, terus yang mengatur. Siapa dia? Jawab, alhamdulillah, Rabb al-alamin. Itu hanya Allah. Karena setiap hari kita mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabb. Rabb, Rabbul alamin. Rabb tadi yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalakum. Mohon maaf itu barangkali, dan saya tidak buka pertanyaan karena sudah terlalu malam. Dan besok ada daurah tentang sholat. Siapa yang mau datang monggo, ya jam 9 di pondok. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.